Oke, di video breakdown Rewind Indonesia 2020 part 1 kemarin, banyak banget di antara kalian yang komplain karena background ini bikin pusing. Jujur aku minta maaf banget karena aku tuh nggak kepikiran sampai sana. Jadi ya terima kasih banyak buat kalian karena sekarang aku jadi tahu kesalahan apa yang harus aku perbaikin. Dalam ilmu desain ya teman-teman, setiap warna itu punya artinya masing-masing. Nah, diagonal angle biasanya digunakan untuk memberikan kesan tidak seimbang ya teman-teman. Jadi kayak mereka menggunakan warna kuning, warna hijau, dan warna hijau tua. Gitu teman-teman. Jadi warna itu ada teorinya juga. Nah, setelah kita lihat bagian yang seru, menyenangkan, loncat-loncat, dan having fun, langsung menuju bagian yang serius, teman-teman. Aku tahu dari mana? Dari musiknya ya. Langsung kayak bus gitu. Dan di sini kita lihat teman-teman, dia tuh di tengah-tengah kayak ada cahaya gitu kan. Nah, kalau dalam dunia film ada satu jenis lighting yang disebut sebagai spotlight atau lampu sorot. Jadi kayak lampunya tuh menyorot ke target tertentu gitu loh. Nah, mereka tuh menggunakan spotlight di tengah-tengah meja supaya kita fokus ke bagian tengah, teman-teman. Kita fokus ke meja birunya itu. Terus kalau teman-teman perhatiin dari bagian sebelumnya ke bagian ini ada kayak apa sih namanya, bar warna hitam gitu kan yang bus di kiri kanannya, iya gak sih? Kalau menurut aku itu sengaja untuk dibikin bagian ini kesannya kayak sempit gitu loh, supaya penonton tuh bisa ngeliat ini sebagai sesuatu yang serius. Nah, di sini angle pengambilan kameranya itu namanya top shot ya teman-teman. Jadi shot yang diambil dari atas gitu loh. Nah, biasanya top shot ini digunakan untuk sesuatu yang serius ya teman-teman. Contoh filmnya ada, tenang aja. Nah, di sini ada K-drama yang judulnya Startup. Nah, jadi singkatnya mereka ini lagi bener-bener dalam situasi yang serius. Kayak sedang memperebutkan sesuatu, mereka lagi bener-bener kerja keras banget, makanya di shoot dari atas teman-teman. Nah, terus teman-teman kalau kalian perhatiin, di sini kan mereka diskusi tentang siapa yang jadi imposter kan. Bukan gua imposternya, lu imposternya. Orang gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Enggak, gua ada di ruang CCTV tadi. Di sini ada konten kreator yang pakai baju warna merah, ada yang pakai baju warna kuning sama baju warna biru. Di sini tuh mereka menggunakan warna primer ya teman-teman. Jadi warna primer itu adalah warna yang tidak bisa dihasilkan dari campuran warna apapun. Bisa dikatakan mereka adalah warna utama lah ya. Kalau misalkan kamu gabungin warna biru sama warna merah kan jadi ungu, merah sama kuning jadi orange, kuning sama biru jadi hijau. Nah, tapi kamu tuh nggak bisa gabung-gabung supaya mendapatkan 3 warna itu teman-teman, karena mereka adalah warna primer. Anda yang impostor. Apa pembelaan Anda? Nah, tapi teman-teman di sini aku menemukan sedikit kejanggalan ya. Nah, yang pertama kalau kita perhatiin lagi top shotnya, itu kan bentuk kursinya kayak melingkar gitu kan teman-teman. Terus tiba-tiba si Awkarin ngewawancarain kursi kosong, lah kursinya beda. Luar biasa. Ngomong apa kursi kosong luar biasa. Ampun, kamu ini berdosa banget. Stop bahas isu-isu nggak jelas kayak gini. Nah, kejanggalan yang kedua, kita perhatiin lagi nih top shotnya teman-teman. Kan tadi ada 4 orang ya, pakai baju warna merah, warna kuning, warna biru, warna orange. Nah, yang aku bingung adalah sisanya dari mana teman-teman. Tiba-tiba ada yang pakai baju warna pink, ada yang pakai baju warna kuning tapi orangnya beda. Terus juga ada beberapa animasi-animasi gitu kan. Menurut aku sebenarnya ini kejanggalan, tapi kalau misalkan dibuat untuk kebutuhan konten ya sebenarnya nggak salah juga. Cuma kalau untuk ngomongin masalah detail, ya mungkin agak sedikit janggal aja sih di sini. Kalau menurut aku ya. Kenapa mereka harus melingkar dengan warna-warna seperti itu? Nah, ini menurut aku paling keren ya teman-teman. Sekali lagi, patokan dasarnya tetap color wheel ya. Jadi di bagian sini mereka menggunakan teknik pemilihan warna yang disebut sebagai intermediate ya. Itu adalah teknik pemilihan warna yang selang-seling ya teman-teman. Bisa kalian lihat gitu kan? Bisa kalian bandingin juga color wheel yang aku kasih lihat ke kalian sama bagian di Rewind Indonesia 2020 ini. Nah, terus di sini juga mereka menggunakan spotlight lagi ya teman-teman untuk menjadi fokus ke si para kreatornya ini. Ini menurut aku keren banget sih. Kayak mereka tuh pakai berapa spotlight gitu loh. Bertambah dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua penduduk dimohon untuk berdiam di rumah, menjaga satu sama lain pada masa yang sangat berat. Oke, lanjut ke bagian yang paling menyedihkan menurut aku ya teman-teman.
Yang satu ngeliat TV tentang kasus coronavirus yang semakin menaik, terus di luar ada hujan lebat, banjir, kebakaran hutan juga. Jadi wajar aja kalau misalkan 3 konten kreator di bagian ini tuh kayak mereka merasa putus asa, teman-teman. Nah, tadi kan aku sempat jelasin beberapa arti warna merah kan. Nah, di sini mereka menggunakannya sebagai sesuatu yang mencekam, berbahaya juga mungkin. Nah, terus nggak lama di sini ada bagian ketika mereka tutup gorden kan, teman-teman. Nah, menurut aku di bagian sini mereka tuh kayak kehilangan harapan gitu sih. Tutup aja gorden gitu. Udah nggak mau ngeliat dunia luar, udah pasrah. Terus nggak lama muncul cahaya ini di belakang. Nah, menurut aku teman-teman, cahaya di sini menggambarkan sebuah harapan ya. Makanya ketika cahayanya muncul, si konten kreator ini bisa langsung senyum lagi. Dia merasa kayak, wah masih ada harapan nih. Dan di bagian sini banyak juga hal teman-teman yang terdampak karena COVID-19 gitu kan. Kita harus wisuda online, nggak bisa ketemu keluarga. Petugas medis juga nggak bisa ketemu keluarga karena mereka bersentuhan langsung sama pasien COVID gitu kan. Nah, dari bagian sini yang aku dapat adalah selalu ada cahaya di tengah kegelapan dan selalu ada harapan di setiap keputusasaan. Jadi kita nggak boleh putus asa, nggak boleh cepat menyerah, nggak boleh putus harapan. Pasti selalu ada hal-hal baik yang terjadi, teman-teman. Menurut aku, bagian ini punya makna tertentu ya teman-teman. Walaupun kita nggak bisa bertemu langsung, tapi kita tuh masih bisa berkarya, masih bisa bersatu untuk kontribusi buat Indonesia gitu loh. Pengertiannya seperti itu kalau menurut aku ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal juga teman-teman di sini. Ini kalau kalian perhatiin baik-baik secara detail, ada beberapa kreator yang mukanya sama. Aku nggak tahu ya, mungkin mereka kekurangan konten kreator, jadi terpaksa harus copy-paste. Kalau untuk kebutuhan konten yang nggak jadi masalah, tapi kalau misalkan kita ngomongin masalah detail, ya ini agak sedikit janggal aja sih menurut aku. Oke, langsung kita lanjut ke bagian berikutnya. Tiba-tiba kita dikasih suasana flashback. Ini semacam kayak throwback masa-masa awal waktu YouTube mulai berkembang. Di sini mereka menggunakan warna ungu, teman-teman, yang dimana warna ungu itu memiliki arti elegan, imajinasi, atau kenangan. Jadi memang pas banget digunakan untuk menggambarkan flashback ke masa-masa lalu. Dan seperti yang kalian lihat juga gitu kan, di sini spotlight digunakan untuk memberikan kesan yang dramatis. Kayak ada efek-efek cahaya di wajahnya gitu, untuk memberi kesan yang nyentuh ke hati gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin dari bagian ini kita akan tahu kalau mungkin bisa jadi ini akan jadi Rewind Indonesia terakhir sih teman-teman. Nah, di sini ada Skinny Indonesian 24 yang dimana mereka beneran pengen berhenti YouTube tahun ini, teman-teman. Nggak nyangka banget! Dan kalau kalian kalau kalian sadar gitu kan, di Rewind Indonesia 2020 ini ada 4 jenis pintu, teman-teman. Yang pertama, pintu masuk yang tadi dimasukin sama anak perempuan. Yang kedua, pintu berulang-ulang yang membuat anak perempuan itu terjebak di ruangan yang sama. Yang ketiga, pintu menuju ruangan berikutnya. Dan yang keempat, pintu untuk keluar, teman-teman. Kalau menurut aku ya, teman-teman, pintu itu kan menggambarkan sebuah transisi atau mungkin sebuah perpindahan dari satu ruangan ke ruangan yang lain kan. Dari kamar ke ruang makan, dari kamar mandi ke ruang tamu, atau mungkin dari mana ke mana gitu kan. Nah, sama seperti per YouTubean, teman-teman. Ada saatnya kita memulai, ada saatnya juga kita harus terjebak di satu fase supaya kita tuh bisa paham apa yang sedang kita lalui gitu kan. Terus ada juga fase untuk berproses menuju pintu-pintu berikutnya, teman-teman. Dan yang terakhir ada juga fase untuk berhenti atau fase untuk keluar. Itulah kenapa menurut aku Rewind Indonesia ini digambarkan sebagai isi dari sebuah pintu ya kayaknya deh.
Oke, ini breakdown terakhir teman-teman. Aku pengen kasih tahu ke kalian secara keseluruhan ya. Yang pertama, Rewind Indonesia 2020 ini pengen kasih tahu ke kita, meskipun kita terjebak di rumah, tapi masih banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Masih banyak banget hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan gitu loh. Makanya di bagian awal tadi kita ngeliat banyak banget lampu kelap-kelip kan teman-teman. Nah itu warna-warni, itu pengen memberikan simbol kalau misalkan masih banyak banget hal-hal kreatif yang bisa kita lakukan meskipun kita cuma bisa di rumah aja. Dan yang kedua, kalau teman-teman perhatiin, hampir semuanya, kayak 90% lebih, Rewind Indonesia 2020 ini menggunakan teknik pengambilan gambar yang namanya balance composition ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, balance composition itu adalah teknik pengambilan gambar yang dimana subjek atau objeknya selalu berada di tengah. Nggak percaya? Nih, coba lihat semuanya. Bener-bener semuanya tuh komposisinya harus di tengah, temen-temen. Dan kayaknya hampir semua content creator pakai balance composition sih, termasuk aku. Lanjut, jadi tanggal 23 itu aku dan adik perempuan aku swab test. Nah, terus kita dikasih makan siang juga biar ada tenaga gitu kan. Masker scuba tidak direkomendasikan karena masih tembus sama kuman, bakteri, dan virus gitu. Mulai dari sekarang, jangan pakai masker scuba lagi, oke? Abis itu kayak dikasih sausnya gitu. Waduh, kalian kalau lihat ini menggoda banget sih, sumpah deh. Tuh, waduh, gila. Kalau misalkan kalian belum cukup percaya diri untuk cerita sama orang tua, kalian coba mulai duluan deh kayak aku. Iya, benar sekali. Jadi aku mau semuanya harus full ya. Bahkan ketika spray aku dicuci, ya udah aku nggak masalah tidur tanpa spray. Seperti ini, tada! Dan ini tinggal aku diamin sekitar 10-15 menit supaya dia tuh mengeras gitu loh. Terus yang ketiga, warna hitam dan warna putih adalah warna netral ya teman-teman. Jadi dua warna ini tuh kalau dikombinasikan dengan warna apa aja pasti bakal cocok. Makanya kalau kalian perhatiin dari tadi itu pasti ada aja warna hitam nyempil lah, warna putih nyempil di mana lah. Itu karena dua warna ini kalau dikombinasin sama warna apa aja tuh cocok teman-teman. Nah, jadi dalam dunia perfilman teman-teman, ada satu pekerjaan yang namanya set builder ya. Nah, set builder ini bertugas untuk membangun sebuah bangunan di lokasi syuting. Dan aku yakin rumah-rumah yang warna biru, warna kuning, warna pink, warna merah itu pasti dibuat teman-teman. Bukan mereka beli jadi gitu loh. Mereka udah punya desainnya gitu kan, terus tinggal mewujudkan itu dengan set builder. Itu baru set buildernya, belum berikut propertinya teman-teman. Kayak harus cari yang sejenis warnanya. Kasur, meja, tempat duduk, gorden, kuas-kuasan make up, atau mungkin meja masaknya dan segala macem. Itu kayak bener-bener harus cari yang warnanya sejenis. Jadi makanya aku salut banget sama effort orang-orang di balik Rewind Indonesia 2020 ini sih. Keren! Oke teman-teman, jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini. Jujur, meskipun aku belum ada kesempatan untuk berada di sana gitu kan, tapi aku proud banget sama hasilnya. Dan dari video ini mungkin teman-teman juga tahu ya kalau ternyata Rewind Indonesia 2020 itu dibuat dengan penuh pertimbangan. Dan mungkin apa yang aku bahas di video kali ini tuh bukan apa-apa dibandingin sama apa yang mereka kerjain teman-teman. Dan aku harap dari video ini kita bisa sama-sama belajar untuk lebih mengapresiasi dan menghargai karya orang ya teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, proses di balik pembuatan sebuah karya tuh nggak gampang ya. Jadi kita lebih baik menghargai. Jangan menyebarkan kebencian. Dan jangan lupa juga untuk tonton semua film yang aku sebutin di video ini ya teman-teman. Kalau kalian ada waktu gitu kan. Supaya kalian tuh bisa membuktikan juga kalau omongan aku bener. Nama aku Arvinius Hidayat, Koko Online idaman kalian, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Mereka ini jadi bagian ini menggunakan di sini ada lagu Keke bukan boneka. Ya pokoknya gitulah. Per hari itu spotlight bisa berapa ratus ribu gitu loh sewanya sehari. Nah, dari bagian sini yang aku dapat adalah selalu ada cahaya di tengah apa tuh? Di sini mereka menggunakan warna ungu, teman-teman. Di mana warna ungu itu menggambarkan sesuatu yang elegan, imajinasi, kenangan, atau mungkin ada saatnya di mana biasanya balance composition digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang apa ya? Aku lupa. Suatu warna bisa menghasilkan warna kalau misalkan dia tuh dipantulkan sama warna putih. Kalian ngerti gak sih? Jadi gini loh. Udah aku nggak usah jelasin lah, ribet, pusing. Karena proses di balik pembuatan
Karena proses di balik pembuatan sebuah karya tuh pasti ada. Karena proses di balik pembuatan satu lagi. Dan satu lagi teman-teman. Koko Online idaman kalian dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Aduh, sakit banget mata gue. Perih banget. Aduh, lightingnya beneran dah. Supaya kalian tuh bisa membuktikan juga kalau omongan aku bener. KKK, nama aku Arvinius Hidayat. Koko Online idaman. Aduh, mata gue perih banget, sumpah. Nggak kuat melek lama-lama, sumpah. No.